Buat teman-teman yang lagi kangen sama Pak Sony, hari ini saya lagi sama Pak Sony. Kenapa ayam kalau berkokok matanya ditutup? Tahu jawabnya? Karena ayam sudah hafal teksnya. Undang pendekar dari seluruh perguruan yang ada di tanah Pasundan ini untuk meramaikan tradisi pendepokan kita, sekalian menjajal ilmu yang kalian pelajari dari Gunung Saba ini. Maaf Guru, apakah Ki Jara dan Lugina perlu kita kasih tahu? Mereka sekarang sedang berada di Gunung Anjuang. Sebagai bekas muridku, mestinya mereka tahu acara jajal ilmu setiap tahun di bulan Kasada. Pak Didu, ini parah. Ya, ini mohon maaf nih, saya harus bicara fakta. Saya perhatiin setelah Bapak dipecat jadi komisaris BUMN, semenjak itu omongan Bapak tuh udah nggak kekontrol lagi. Ini parah nih. Bahkan di setiap kesempatan Bapak tuh selalu menyerang Pak Jokowi secara membabi buta, baik itu ke Pak Jokowi maupun keluarganya. Nah, dengan Bapak seperti itu, Bapak bersama teman-teman Bapak tuh kelihatan bodoh, tahu nggak? Teman saya jangan saya dong. Ya sama aja, Bapak juga kelihatan bodoh. Bodoh-bodoh juga. Lebih nangis saya tadi melihat. Ya udah, kalau mau nangis nangis aja. A few moments later. Aja pengambil kebijakan dia. Ratusan ribu rakyat Dia nangis beneran, guys. Ini para gelandangan politik semua ini. Terlalu sibuk ngurusin Bapak Jokowi, hasilnya seperti ini. Kayaknya butuh obat ini. Saya jadi ingat ada teman saya. Siapa tuh? Bikin partai. Saya tanya ngapain lo bikin partai? Udah gabung yang ada aja. Saya cuma pingin dipanggil ketum katanya. Siapa ya teman-teman? Jadi alhamdulillah kita sama-sama ketum ini. Jadi sudah nggak perlu bikin partai lagi. Aduh, ini yang edit kurang asem banget sih kalian ini. Ada Rocky Gerung. Siapa sih ini yang edit nih ya? Kok bisa sekreatif ini teman-teman? Astaga. Astaga naga, kurang asem banget sih. Ada Mas Ganjar juga, Mbak Puan lagi. Ngaco ini. Ini sontoloyo banget ini. Tapi kalau menjadi pemegang otoritas di republik ini,
itu persoalan misi, bukan persoalan cita-cita. Jika Anda bercita-cita jadi presiden, maka Anda akan keluarkan uang habis-habisan untuk bisa meraih perhatian publik dan kemudian bisa mendapatkan posisi presiden. Masuk akal. Itu jika Anda bercita-cita jadi presiden. Tapi jika Anda punya misi, maka Anda akan tulis gagasan. Anda akan tulis gagasan, Anda akan buat langkah-langkah untuk apa? Untuk republik ini. Tidak memegang otoritas pun kita kerja untuk republik ini. Indonesia bukan sekedar visi, bukan sekedar misi. Karena visi dan misi bisa dikarang. Visi dan misi bisa dibuatkan orang. Tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan. Asem banget sih ini. Ini parah. Aja banyak banget yang ngasal, Bang. Contohnya nih, waktu itu sempat viral. Pendukung 01 nyuruh kita untuk wajib pilih Anies. Gak masalah, itu adalah hak dia. Yang jadi masalah alasannya. Dia bilang kita wajib pilih Anies karena Anies Baswedan itu Imam Mahdi. Masa sih? Ini makanya buat yang ngomong kayak gitu, gua saranin mending tobat dah. Habis itu mikir, sejak kapan Imam Mahdi kalah sama Prabowo? Oh, Prabowo kalah gimana lawan Dajjal, Bang? Ya Allah. Gitu. Dan menurut gue nih pendukung-pendukung kayak gini yang justru malah ngerendahin elektabilitasnya Pak Anies, akhirnya kalah sendiri gitu. Di luar karena wakilnya Caimin ya, kalau sering blunder wajar kalau itu mah udah umum lah. Emang Caimin kan hidupnya aja bangun pagi mandi blunder. Jadi wajar gitu. Cuma maksud gue nggak usah segitunya lah. Masalahnya kenapa, Bang? Karena kalau dia udah salah sendiri, dia nyalain orang lain. Gitu. Misalkan kayak Prabowo nih menang, disalah-salahin. Alah, Pak Prabowo bisa menang karena duitnya banyak. Nyawa influencer, nguasain sosmed. Padahal gue kasih tahu nih ya, Raffi Ahmad, Ria Ricis, Om Deddy ada di balik Pak Prabowo karena dia milih tuh dengan hati. Serius gue, makanya kalau lu baca berita nih di luaran sana, Raffi Ahmad dukung 02 karena bisnis, karena uang, Deddy Corbuzier karena jabatan, itu berita nggak benar, itu hoax. Itu berita nggak benar. Itu berita nggak benar, kawan. Bohong banget itu. Sindiran pedas. Wow. Lagi syuting film Raja Wanibul. Manis ini manis. Pintar juga ya Mas Anies memasak. Tanpa ditemani siapa-siapa. Seringkali saya hanya datang sendirian, masuk satu tempat, masuk ke katanya kalau kemana-mana nggak bawa kamera. Ini kok malah apa ya, seperti orang lagi syuting sinetron. di pelosok banyak tempat. Jadi salah diulang. Teman-teman ini perhatikan lah, mukanya pakai kanebo. saya mendengar Astaga naga. dan saya temui mereka bukan untuk selfie dan diposting di pagi hari. Bukan. Saya bukan lari-lari untuk posting foto. Dia singgung Ganjar saat itu. Iya. Teman-teman, ini hanya hiburan saja ya. Jangan disimpan di hati, apalagi pendukungnya anak abah. Mendengarkan suara mereka. Undang pendekar dari seluruh perguruan yang ada di tanah Pasundan ini untuk meramaikan tradisi pendepokan kita, sekalian menjajal ilmu yang kalian pelajari dari Gunung Sabah ini. Maaf, Guru. Apakah Kijara dan Lugina perlu kita kasih tahu? Mereka sekarang sedang berada di Gunung Anjuang. Sebagai bekas muridku, mestinya mereka tahu. Acara jajal ini setiap tahun di bulan Kasada. Ampun Tita, ampun Tita. Di sisi lain di laut yang dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rock, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Setuju. Harusnya dimasukkan ke dalam karena laut bumi, itu tidak ada di bumi. Tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Iya betul. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Saya sepakat dengan anak abah ini. Yang mari kita joketin saja.
Goyang dulu. Aduh, udah habis ini. Beliau lagi pusing guys, jadi butuh parah Mac untuk mengobati kepala yang lagi sakit. Gawat. Kemarin ada anak abah yang komen VT saya ya. Ini nama akunnya Susanto7780. Dia komen kalau katanya yang nggak suka sama Anies itu adalah non muslim. Emangnya ada tong hadis, ayat ataupun dalil yang mengatakan bahwa yang tidak suka sama Anies itu adalah non muslim? Setahu saya nggak ada ya Dek ya. Di negara Indonesia ini ada sekitar 283 juta jiwa. Dan di Indonesia ini adalah negara yang agama Islamnya paling besar di dunia. Betul. Jadi kalau menurut kamu yang nggak suka Anies itu berarti non muslim, berarti yang muslim cuman yang 24% itu aja dong. Coba kamu tanya sama abahmu tuh, dulu waktu mau pilpres, dia di Papua sana dibaptis namanya menjadi Yohanes. Nah, coba kamu tanya abahmu itu murtad apa enggak itu? Emang kalau sakit hati akut itu nggak ada obatnya ya. Apalagi sekarang Anies nggak bisa nyalon di Pilkada Jakarta. Wah, bisa-bisa bentar lagi kamu ini kayak junjunganmu nih. Bentar lagi bakalan ngobrol sama lukisan. Logo. Sering sampaikan bahwa lawan di dalam pemilu dan pilpres adalah teman dalam demokrasi. Betul. Kami membedakan antara lawan dengan musuh. Kalau musuh saling menghabisi, kalau lawan saling menguatkan. Musuh saling menghabisi, lawan saling menguatkan. Yang sedang berjuang bersama-sama. Ngomong mintra-mintri saya naik sendiri. Halo guys, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Semoga saya menjumpai teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Sepanjang kurang lebih 13 menit kita dibuat terhibur ya dengan video-video ngakak parodi gelandangan politik ya. Tentu sangat mengocok perut kita ya. Kalau ada yang mau pingin ke belakang silahkan ya. Karena 13 menit kurang lebih tadi sangat-sangat terhibur. Nah teman-teman, video saya berikut tentu masih terkait dengan PDI Perjuangan. Teman-teman ingat ketika Ibu Megawati pernah bilang, kalau Hasto dipanggil KPK, maka saya akan pergi ke sana. Nah kali ini bukan Hasto ya, tetapi mantan Menteri Hukum dan HAM ya kalau saya tidak salah, Yasona. Jadi beliau ini dipanggil oleh KPK tetapi dia mangkir. Mungkin karena dia merasa bahwa kita ini kan di-backingi oleh Ibu Megawati. Polisi ini kan keluarga kita. Jadi dia tidak mau datang ya. Kira-kira seperti apa reaksi dari netizen? Mari bersama-sama kita simak ya. Pak Yasona Lawli di mana? Kok nggak datang panggilan KPK? Lagi panik ya? Mau ngadep Ibu Ketum dulu?
Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli tidak menghadiri pemanggilan di Gedung Merah Putih KPK Jumat pagi dalam kasus Harun Masiku. Juru bicara KPK Tessa Mahardika menyebut Yasona tak bisa memenuhi panggilan penyidik KPK hari ini. Karena berhalangan hadir, Yasona meminta penjadwalan ulang untuk dirinya. Penjadwalan ulang pemanggilan ex-Menkumham Yasona Lawli rencananya akan dilakukan Rabu pekan depan sebagai saksi kasus pergantian antar waktu anggota DPR dengan tersangka Harun Masiku. Istimewa sekali, makin banyak nih kader PDIP yang dipanggil KPK. Kemarin Pak Hasto dipanggil KPK terkait Harun Masiku. Sekarang Pak Yasona Lawli. Ya, heran. Tapi kok Pak Yasona nggak datang dipanggil KPK? Jangan gitulah, ya kan? Apa ngadep Bu Ketum dulu sebelum ketemu KPK? Minta perlindungan? Atau minta petunjuk? Tapi memang keren kali Bu Mega ini ya, belain kadernya Pak Hasto. Bayangkan aja Bu Mega sampai ngomong gini loh. Kalau KPK sampai nangkep Pak Hasto, ya Bu Mega akan datengin tuh KPK. Bayangkan, ngeri kan? Pasti Pak Yasona mau dibela gitu juga kan? Ya kan? Nah, saya ada saran nih, boleh didengar, boleh dihiraukan. Nanti pas Pak Yasona mau datangin KPK, jangan lupa makan dulu. Itu sangat penting. Dan tahu, kalau beberapa waktu yang lalu Hasto Kristianto dipanggil KPK, nah sekarang giliran Yasona Lawli. Loh, kok iso Bung? Ya iso lah, mau ora iso. Apa sih yang nggak bisa di muka bumi ini? Masalah gelengnya itu. Oh, pantaslah kemarin Ibu Megawati mengatakan, kalau misalnya ada dari antara anak-anakku ditangkap KPK, saya akan datangi. Janji ya Bu ya. Janji itu harus ditepati loh Bu. Karena ketika Anda berjanji tapi tidak menepati, maka itu dianggap hutang. Ternyata sudah tercium toh. Pandai ya Ibu Megawati ini ya, dibilang begitu, dipublislah ke masyarakat supaya apa? Nah, supaya ketika Yasona Lawli dipanggil KPK, misalnya dijadikan tersangka, oh itu adalah kriminalisasi gitu. Tapi kami udah semua tahu Bu. Sekarang mungkin kalian bertanya-tanya, apa hubungannya Harun Masiku sama Yasona Lawli? Ada. Udah aku bilang, enggak kaleng-kaleng ketua KPK sekarang. Bintang 3 tuh bos. Kayaknya ketua KPK sekarang kayaknya nggak mempan di kertak ya. Antara dua itu, nggak mempan di kertak atau yang menggertak udah nggak punya backingan. Gas terus bos, gas. Tak gancel tak, come on. Aduh. Ya ada hubungannya. Jadi ternyata kemarin ya Yasona Lawli dipanggil KPK, tapi beliau mangkir. Katanya tolong dulu dijadwalkan ulang. Oh kalau itu bahasanya bukan mangkir ya. Jadi apa yang bagus? Jadwal ulang. Iya jadwal ulang. Bukan mangkir ya. Dijadwal ulang. Karena Tessa Mahardika, juru bicara KPK mengatakan bahwasanya ya beliau ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Ada agenda yang nggak bisa ditinggalkan atau lagi nyusun rencana bos? Ojo ngono toh mas. Mungkin dia lagi diskusi dulu, ya kan? Izin Bu, lapor. Ini perbincangan antara Yasona Lawli dengan Ibu Ketum. Iya, ono apa Pak Yasona? Itu Bu, pemberitaan katanya saya mau dipanggil KPK. Loh kan saya udah bilang sama sampean, nggak usah takut, saya bakalan datang ke KPK. Iya Bu, tapi kalau bisa janganlah dipanggil Bu. Yo kalau iso. Tapi kalau nggak iso aku mau bikin apa lagi? Ya tolonglah Bu, Ibu kan ketua saya Bu. Tolonglah ngomonglah sama ketua KPK Bu. Ya Bu, tolonglah Bu, tolonglah Bu, tolong. KPK sekarang tuh ketuanya angel. Gak bisa diajak kompromi. Susah, pusing aku. Lah maksudnya Bu, di apalah dulu Bu, ketemu dulu atau bagaimana gitu Bu. Tolonglah dulu Bu, aku udah peninggal ini. Gak usah pening-pening kok. Hadapi segala sesuatu dengan semangat. Ya Ibu bisa semangat, saya nggak bisa semangat loh Bu.
Saya susah makan, susah tidur, susah mandi loh, Bu. Jadi sampean belum mandi toh? Bu, tolong Bu, nggak usah ngomongin masalah mandi, Bu. Ini KPK, Bu, KPK. Ya kamu yang bilang tadi susah makan, susah minum, susah mandi, susah tidur, susah segala macam. Masalah itu nggak usah untuk dipikirkan, nggak usah terlalu berat. Masalah itu dihadapi. Ya kalau bisa Bu, nggak usah ada masalah gitu loh, Bu, maksud saya. Saya juga begitu. Lagian kamu juga, saya bilang kerja keras Sumatera Utara. Kamu ndak mau. Lihat itu kamu jamin kemarin katanya Sumatera Utara bakal menang kita. Menang apa? Ya wes pokoknya kamu hadapi sendiri. Nanti saya apa datang nanti ke apa? Kalau misalnya kamu dipanggil saya datang. Udah, saya janji. Betul Bu, serius lah Bu. Serius aku ora ngapusi iki. Walah, kamu ini kok susah banget sih dibilangin. Serius lah Bu ya. Sekarang begini, hadapian aja dulu, hadapinnya. Ya, oke. Saya mau ada acara. Bu, ini pembicaraan kita belum selesai loh, Bu. Saya ada acara saya. Nanti kita ngomong lagi toh. Bu, saya dipanggilnya besok, Bu. Besok saya dipanggil. Ya wes, kalau kamu besok dipanggil, saya datang besok. Tenang aja lah, nggak sampai seminggu. Itulah pembicaraan antara Yasona Lawli dengan Ibu Megawati. Makanya diskusi dulu, diskusi. Kan begitu. Lagian jadi saksinya, bukan jadi apa? Jadi tersangka. Tenang aja lah, Wak. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih sebetulnya hubungannya antara Harun Masiku dengan yang namanya Yasona Lawli? Jadi begini ya, Harun Masiku terbukti bersalah pada tahun 2019 melakukan tindak penyuapan ya terhadap salah satu komisioner KPU yang bernama Wahyu Setiawan. Kan begitu. Nah, ternyata ketika dilakukan operasi, ternyata Harun Masiku melarikan diri alias minggat, alias cabut, alias jadi buron. Kan begitu. Nah, kabar-kabarnya Harun Masiku, dia itu tanggal 6 Januari tahun 2020 ya, dia melarikan diri ke Singapura. Kan begitu. Nah, ternyata ya diprediksilah ya diperkirakan bahwasanya kasus Harun Masiku ini menyangkut ada beberapa elit politik. Salah satunya Yasona Lawli. Kan begitu. Karena apa? Karena kalau sudah berbicara penyuapan kasus KPK, penyuapan oknum KPU, ya, itu artinya apa? Berarti ada campur tangan di elit, kan begitu. Nah, kebetulan waktu itu Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, ya, waktu itu melaporkan Yasona Lawli, mengatakan bahwasanya Yasona Lawli mengetahui di mana keberadaan Harun Masiku. Nah, sementara Harun Masiku, Yasona Lawli waktu dilaporkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, waktu itu Yasona Lawli memberikan keterangan bahwasanya yang bernama Harun Masiku itu masih berada di luar negeri. Kan begitu. Ternyata keterangannya berbeda dengan yang disampaikan Dirjen Imigrasi waktu itu yang bernama Roni F. Sampi. Beliau mengatakan bahwasanya Harun Masiku memang benar pergi ya ke Singapura, tapi tanggal 7 ya tanggal 6 dia pergi ke Singapura, tanggal 7 Januari dia sudah kembali ke Indonesia. Nah, tanggal 8 ketika terjadi operasi tangkap tangan terhadap komisioner KPU yang bernama Wahyu Setiawan tanggal 8 Januari, waktu itu Yasona Lawli memberikan keterangan palsu mengatakan bahwasanya per tanggal 8 Harun Masiku masih berada di luar negeri. Sementara Dirjen Imigrasi mengatakan ya bahwasanya Harun Masiku tanggal 6 berangkat ke Singapura, tanggal 7 sudah nyampe di Indonesia. Artinya apa? Di sini Yasona Lawli memberikan keterangan bohong. Gitu loh ya. Jadi ada usaha untuk menutup-nutupi, kan begitu loh. Apa emangnya urgensi seorang Yasona Lawli menutup-nutupi masalah Harun Masiku ini? Sekarang begini ya, kalau berbicara tentang larinya Harun Masiku itu kan berarti ada kaitannya dengan imigrasi, kan begitu ya. Sementara keimigrasian itu di bawah Kemenkumham. Aku nggak tahu, mungkin waktu itu kong kali kong lah Yasona Lawli dengan beberapa petugas kantor imigrasi untuk membuat keterangan palsu bahwasanya Harun Masiku berangkat tanggal 6 sampai tanggal 8 belum masuk ke Indonesia. Padahal pernyataan Dirjen Imigrasi waktu itu Roni F. Sompi mengatakan tanggal 7-nya sudah kembali ke Indonesia. Jadi 6 Januari berangkat, tanggal 7 Januari kembali, artinya hanya 1 hari.
Dia itu ada di Singapura. Selebihnya itu dia itu di Indonesia. Makanya tidak heran ya, kepolisian beserta juga KPK menyatakan bahwasanya sekarang ini Harun Masiku ada di Purworejo. Ya, karena apa? Karena mereka sudah mengedarkan ya foto-foto yang menggambarkan Harun Masiku. Ada 4 foto itu, foto terbaru ya. Supaya apa? Kalau misalnya ada masyarakat yang mengetahui keberadaan Harun Masiku, segera dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Ditambah lagi ada sayembara yang dilakukan oleh Bapak Marwar Sirait. Ya, sebanyak berapa? Dia katakan 8 miliar bagi siapa yang bisa mengatakan di mana keberadaan Harun Masiku. 8 miliar, 8 miliar, guys. Bisa beli sawah berapa hektar itu? Ya, yuk semangat teman-teman yang di Pulau Jawa, apalagi yang di Purworejo, katanya di sebelah sana ada tercium terendus Harun Masiku. Yuk semangat, semangat. Ya, sekarang yang jadi pertanyaannya ya, kenapa Opung ya waktu itu ya tidak dilaporkan saja Yasona Lawli supaya dipecat Bapak Joko Widodo. Nah, itulah salah satu yang menjadi aduan dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi ini, ya mereka melaporkan Yasona Lawli dan mengatakan ya dan dan menekankan kepada pemerintah supaya Yasona Lawli itu ditegur, kalau bisa juga dipecat sebagai Menteri Hukum dan HAM waktu itu. Ya, cuman kan kita tahu lah, walaupun 1000 kali kita berkuar supaya dia diturunkan, kalau memang masih ada orang kuat di belakangnya, mana bisa itu? Kan begitu. Nah, keterangan KPK baru-baru ini mengatakan bahwasannya ada keterkaitan antara Yasona Lawli dan juga Harun Masiku. Nah, sekarang ya jadi pertanyaannya ya, apakah ini bukan merupakan tindakan kriminalisasi? Kenapa tidak dari kemarin saja dipanggil KPK ini Yasona Lawli? Ternyata jawaban KPK apa? Karena waktu itu alat buktinya belum tercukupi, belum terpenuhi. Kan begitu. Nah, sekarang alat buktinya, bukti-bukti sudah mengarah kepada Yasona Lawli, mau nggak mau harus dilakukan pemanggilan. Kan masih dipanggil bro, belum ditangkap. Datang aja susah amat, Hasto aja dipanggil datang dia. Masa kau ndak mana nyalimu? Itu dia, makanya ya, jadi untuk Yasona Lawli kalau bisa dikatakan ya, dia agak kurang memungkinkan untuk tidak tahu keberadaannya Harun Masiku, karena kawan inilah yang berusaha menutup-nutupi di mana keberadaan Harun Masiku. Dan tahu ndak kalian ya, Undang-Undang Nomor 31 Pasal 21 ngomong undang-undang Opung Parbela wak ngeri. Ngeri wak kalau udah masuk undang-undang. Ya biar ini terang benerang, jangan hoax kita. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 31 Pasal 21 tahun 1999, ya Undang-Undang Tipikor mengatakan barang siapa berusaha untuk menghalang-halangi penyidikan maka akan dikenai pidana. Gitu, ngomong sama Opung Parbelak begitu, harus pakai undang-undang. Jadi nggak asal nyablak gitu loh. Ini enggak, kalian bilang lagu ini penjilat, kalian bilang lagu ini ngomong nggak berdasar, kalian bilang lagu ini ngomong nggak berdasarkan informasi. Full informasi sama aku biar tahu kalian. Itu dia. Jadi masyarakat jangan dibodoh-bodohi. Ya, tidak ada niat KPK untuk mengkriminalisasi yang namanya Yasona Lawli. Memang dia sekarang menjadi anggota dewan, kan begitu. Nah, sekarang mau dia menjadi anggota dewan kayak sekarang, mau dia menjadi menteri kayak sekarang, nggak masalah. Yang penting ketika dia tersangkut paut dengan masalah penyuapan ini, maka dia akan dipidana sesegera mungkin. Ya kan? Itu dia. Jadi kan udah jelaskan apa keterkaitannya antara Harun Masiku dengan Yasona Lawli. Tepuk tangan dulu kita. Kalau terbukti, ya ini namanya obstruction of justice gitu dia, menghalang-halangi penyidikan. Jadi jangan dihalang-halangi penyidikan, udah datang aja lah, susah kaya. Berikan keterangan yang sejujur-jujurnya gitu loh, susah kaya. Apa sih susahnya ngomong jujur? Tapi nanti pesanku, kalau misalnya HP-mu sama tasmu nggak pengen disita, nanti kalian kau ke KPK gak usah bawa tas. Nanti sama kayak si Hasto ditahan, nanti tasnya merepek kau. Kan begitu? Iya, jadi itu dia ya. Jadi jangan pernah kalian katakan ini adalah usaha untuk mengkriminalisasi PDIP. Tidak ya, karena gimana pun juga semua ada proses ya. Waktu itu mungkin waktu dia jadi menteri ya, waktu itu bukti-buktinya belum mengarah ke dia, belum kuat. Nah sekarang makin kesini makin kuat. Aku pun nggak tahu entah kenapa. Kok bisa makin kesini makin kuat ya? Itu dia ya. Tapi jujur aja gue bilang, aku gak tanda tanya juga ini ya kan. Ini Harun Masiku ini kan bisa dikatakan kan jumlahnya kan kecil itu kan. Uang yang terkait dengan masalah Harun Masiku ini kan kecil. Tapi kok sampai saya begini kan begitu kan. Kalau dipikir-pikir kayaknya korupsi tambang timah segala macam itu kan lebih besar itu, triliunan. Kok yang ini yang sedikit ini kok jadi pusat perhatian gitu. Ternyata kenapa ini beritanya booming? Karena ini melibatkan banyak elit politik.
Bahaya ya. Banyak yang kirain kalau tahu kalian. Gitu dia, tapi tenang saja. Mau Deddy Sitorus, mau Hasto, mau Yasona Lawli, entah siapapun itu dipanggil KPK, Ibu Ketua Umum kan bersedia untuk datang kan? Ya nggak tahu datang untuk apa, atau cuma sekedar menjenguk, nggak tahu, yang penting datang Itu dia, jadi udah jelas informasi tadi ya. Jadi ini kuulang sekali lagi supaya jangan terjadi salah paham ya. Harun Masiku melakukan tindakan penyuapan ya terhadap beberapa orang, termasuk salah satunya itu anggota komisioner KPU yaitu Wahyu Setiawan ya, terbukti pada tahun 2019. Nah, ternyata si Harun Masiku ini ya, dia mungkin sudah tahu atau sudah diendusnya bahwasanya akan dilakukan OTT melarikan diri dia tanggal 6 Januari tahun 2020 ke Singapura. Kan begitu ya. Ternyata tanggal 8 dilakukanlah OTT terhadap Wahyu Setiawan tadi, anggota komisioner KPU tadi. Nah, ditanyailah si Yasona Lawli ini, dan dia memberikan keterangan palsu mengatakan bahwasanya ya Harun Masiku itu sampai tanggal 8 itu masih berada di luar negeri. Padahal Dirjen Imigrasi waktu itu Roni F. Sompi mengatakan bahwasanya Harun Masiku itu berangkat tanggal 6, pulang lagi tanggal 7. Kan begitu. Jadi ketika dilakukan operasi tangkap tangan terhadap Wahyu Setiawan, Harun Masiku itu terbukti sebetulnya sudah ada di dalam negeri di Indonesia. Nah, usaha menutup-nutupi inilah yang tercium oleh KPK bahwasanya Yasona Lawli ya secara meyakinkan ya melakukan usaha-usaha untuk obstruction of justice. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau bicara kenapa nggak waktu dari menteri dulu, waktu itu buktinya belum terpenuhi. Nah, kan udah aku bilang dari kemarin itu. Kalau bicara tentang Harun Masiku ini nggak ya, ini sebetulnya polisi dan juga KPK udah tahu sebetulnya keberadaannya dia di mana. Cuman masih ingat gak kemarin aku bilang ya, cuman ini harus dipancing dulu, jangan langsung ditangkap. Karena apa? Ya, supaya lebih banyak yang ditangkap. Ya iya dong, biasa itu. Kalau misalnya ada satu kasus contohnya, jangan cuma pelakunya aja, siapa otaknya, siapa yang membantu, siapa yang terlibat, siapa penadahnya. Kalau misalnya dia kasus pencurian dan segala macam ya kan. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan pernah kita itu mengatakan bahwasanya ya ada kriminalisasi terhadap Yasona Lawli. Tidak, bohong itu. Ya, udah jelas ya. Jadi Ibu Ketum, saya titiplah Yasona Lawli sama Ibu ya. Karena Ibu Ketum kan sudah dengan sadar meyakinkan mengatakan bahwasanya kalau siapa ada di antara mereka ini semua diangkat KPK, saya akan datang. Mudah-mudahan ada solusi ya kan begitu ya. Tapi yang namanya melanggar hukum itu harus terima konsekuensinya. Ya kan? Itu dia repot ya kalau nggak ada orang kuat. Itulah dia. Tapi ini secara politik ya. Kita berbicara, tadi kan dari sisi hukum kita udah bicara. Kalau secara politik, ini aku yakin ini menurutku. Ini aku yakin ini. Ini adalah pembalasan dendam dari Bapak Joko Widodo. Karena apa? Mungkin kemarin itu dia sebetulnya bisa dikatakan tertekan batin gitu loh. Sebetulnya kasat mata dia, ya ada penyelewengan ini, penyelewengan itu, ada penyalahgunaan ini, penyalahgunaan itu. Cuma karena dilihat itu kawan-kawannya satu rumah sama dia, ya dia terpaksa memilih untuk bisa menjaga kestabilan. Kan begitu. Dia menjaga stabilitas, kan begitu ya. Ini kan menurutku ya kan secara politik. Makanya ketika sekarang dia udah nggak ada sangkut paut lagi sama PDIP, terbongkarlah satu-satu. Makanya kok Hasto kemarin kenapa kekeluarkan itu Bapak Joko Widodo? Jujur ku bilang ya, aku pun berpikir begini. Apakah dengan tidak dikembalikannya KTA Bapak Joko Widodo, ada harapan Bapak Joko Widodo untuk masuk lagi ke PDIP? Bisa jadi. Karena apa? Karena Bapak Joko Widodo masih memiliki banyak teman di sana. Kan begitu. Dan juga mungkin kala itu Bapak Joko Widodo berharap bahwasanya ini nanti ya pengurusan akan berubah. Mudah-mudahan orang-orang yang baiklah yang menempati posisi-posisi penting di PDIP. Sehingga dia masih bisa untuk kembali lagi ke PDIP. Kan begitu. Ternyata enggak, sebaliknya. Yang bikin ulah pula itu yang kayaknya yang lebih dominan. Itu dia, makanya udah ya. Lihatlah sekarang siapa terjangnya kan. Politik bro, politik. Everything can happen in politik. And nobody can know, ya, nggak akan ada orang yang tahu kapan kau bisa jadi temannya dan kapan kau bisa jadi lawannya. Kalau di dalam politik ini cucuk mencucuk biasa itu. Sikut mengikut biasa itu. Tunjang menunjang biasa itu. Kawan sendiri pun ditunjangnya itu. Ya. Jadi itulah dulu dari Opung Parbella. Mudah-mudahan terang benderang ya. Mudah-mudahan juga ini pada lagi menanti-nanti di masyarakat ini. Mana nih Harun Masiku? Mana Harun Masiku? Ya, kami percayakan semuanya ini kepada KPK yang baru ya. Karena kami tahu ketua KPK yang baru itu bisa kami andalkan. Mantap. Ya, semoga saja ketua KPK yang baru ini bisa bekerja dengan baik ya.
tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun. Ya teman-teman, terkait dengan Yasona ya, yang mangkir saat dipanggil oleh KPK, ini gimana ya? Lucunya gini teman-teman, dia bilang kalau bisa buat jadwal ulang, ya, buat jadwal ulang supaya saya bisa datang. Apakah alasan ini bisa diterima? Ataukah alasan ini hanyalah sebuah trik agar Bapak Yasona ini bisa berkomunikasi terlebih dahulu dengan Ibu Ketua Umum? Ya. Karena biar bagaimanapun dia harus tetap minta pendapat. Gimana nih Ibu? Saya mau dipanggil oleh KPK nih. Apakah saya datang atau nggak usah? Ya kalau Ibu mau saya datang, saya pergi. Tapi kalau enggak, ya saya tidak akan pergi. Pasti Ibu Megawati akan berpikir 1000 kali lipat. Ya, gimana kalau kamu pergi, kamu memberitahu posisi Harun Masiku di mana, kemudian nanti si Harun Masiku ini ditangkap dan diinterogasi oleh pihak kepolisian, ya, atau aparat penegak hukum. Nanti semua kedok-kedok kita selama ini yang sudah tersembunyi rapi, ketahuan dong. Nanti kita diketawain oleh masyarakat, kita diketawain oleh netizen. Kan selama ini kan abang kita si Hasto itu kan ngeri sekali tuh, bilang parcok-parcok itu. Gimana menurut teman-teman terkait dengan Yasona ini yang mangkir saat dipanggil oleh KPK? Apakah ini hanyalah sebuah trik atau gimana? Jangan-jangan nanti kasih alasan bilang perutnya lagi sakit lagi. Coba teman-teman tulis di kolom komentar ya.